Halo Sobat Pesa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Ki Ageng Giring ketiga. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat Pesa semuanya. Ki Ageng Giring ketiga adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya IV dari Retna Mundri yang hidup dan menetap pada abad ke-16 di desa Sodo Giring, Palian, Gunung Kidul. Desa Sodo terletak sekitar 6 km arah barat daya kota Wonosari. Beliau adalah sesepuh Mataram yang sangat dihormati. Ki Ageng Giring III menikah dengan Nyi Talangwari. Dari pernikahannya melahirkan 2 orang anak, yaitu Rara Lembayung dan Ki Ageng Monokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring keempat. Isyarat akan turunnya wahyu Keraton Mataram di perbukitan Kidul itu atas petunjuk Sunan Kalijaga oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring ketiga dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menjaga negeri. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan mengawal Sultan Hadiwijaya di Keraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan masih dalam lingkungan Keraton Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Alkisah setelah kemenangan Ki Ageng Pemanahan dalam menaklukkan Aryo Penangsang di Cipang Panolan, belum mendapatkan hadiah dari Sultan sebagaimana dijanjikan dalam sayembara, bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang akan mendapat hadiah tanah perdikan yang luas. Ki Penjawi sudah diberi hadiah tanah Pati atau Jawa Tengah. Sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya, Ki Ageng Giring ketiga, di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani pertapa sekaligus penyadap nira kelapa. Bersama dengan itu, Sunan Kalijaga dawuh bahwa kelak Wayu Gaga Kemprit akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan. Namun, kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan, dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada guru. Oleh sang guru, Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat di daerah yang terdapat pohon mati dan berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Ageng Pemanahan yang sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah Panggang Gunung Kidul. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah Palian Gunung Kidul disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh
namun atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Selama bertahun-tahun pohon kelapa itu dirawat dan dijaga Ki Ageng Giring di perkarangan rumahnya hingga menjadi tinggi dan besar. Namun Ki Ageng merasa heran, kenapa pohon kelapa itu tidak juga berbuah, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya, Sunan Kalijaga. Namun Ki Ageng Giring tidak pernah ragu sedikit pun. Kesabaran dan ketekunannya dalam ibadah diperkuat dan terus menjalankan laku prihatin sebagaimana tuntutan ajaran Islam. Hingga suatu ketika pohon kelapa itu muncul dengan satu biji saja, dan beliau mendapatkan mimpi yang aneh. Menurut mimpi itu, Ki Ageng harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu untuk meminum airnya, sandegan atau sekali teguk, agar kelak dapat menurunkan raja dengan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, Ki Ageng Giring berjalan-jalan ke ladang terlebih dulu agar cukup haus, sehingga dengan demikian ia bisa menghabiskan air dengan sekali tegukan. Sementara itu, dalam semedinya, Ki Ageng Pemenahan juga mendapat wangsit bahwa wahyu keraton sudah diterima kakaknya Ki Ageng Giring ketiga. Kemudian ia jengkar atau menyelesaikan semedinya. Ia kemudian bergegas menuju kediaman sahabat tuanya Ki Ageng Giring ketiga di Sodo. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Pemenahan lantas menuju dapur. Tahu bahwa di dapur ada sebuah degan di atas paga atau tempat menaruh hasil tani, maka ia meminta izin kepada Nyi Ageng Giring untuk meminumnya. "Mbak Yu, Kang Mas di mana?" "Saya akan meminum air kelapa itu," tanya Ki Ageng Pemenahan. "Jangan Dimas, nanti kakakmu marah," jawab Nyai Ageng Giring. "Tidak apa-apa Mbak Yu. Kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab." Ki Ageng Pemenahan memang sedikit memaksa, karena tahu bahwa wahyu keraton ada di degan tersebut. Bersamaan pada saat itu, Ki Ageng Giring sedang jamas atau mandi di kali Nyamat. Seperti cerita turun-temurun, orang zaman dahulu memang mempunyai perasaan cukup peka atau waskita. Begitu pula dengan Ki Ageng Giring ketiga. Ia pun merasa kecolongan, tahu dan sangat merasa kehilangan. Ia menangis. Air mata yang menetes di bebatuan itu membuat batuan berlubang, retak atau pecah, atau goang. Sehingga di sungai tempat ia mandi hingga kini disebut Kali Goang. Ini menjadi pengingat di mana saat Ki Ageng Giring ketiga hatinya sedih, patah, atau goang. Lantas, dikejarlah Ki Ageng Pemenahan oleh Ki Ageng Giring ketiga dengan maksud untuk meminta dikembalikan atau meminta bagian keturunan dari wahyu keraton. Sembari berjalan dan terus mengejar, ia meminta kepada Ki Ageng Pemenahan permintaan agar keturunannya dapat bergantian menjadi raja terus dilontarkan.
Pertanyaan demi pertanyaan mengenai keturunan, keberapa akan diberikan kepada keturunan Ki Ageng Giring, tak dijawab oleh Ki Ageng Pamenahan. Pengejaran atau perjalanan itu menuju ke arah barat. Setelah perjalanan sampai di Gunung Pasar wilayah Delingo, Bantul, keduanya berhenti. Lalu Ki Ageng Pamenahan memberikan jawaban setelah pertanyaannya sampai pada keturunan ketujuh. Wahyu akan diserahkan, atau keturunan sebagai raja akan berasal dari keturunan Ki Ageng Giring ketiga. Mendapat jawaban tersebut, Ki Ageng Giring ketiga puas hatinya, lalu kembali pulang ke kediamannya. Sedangkan Ki Ageng Pamenahan melanjutkan perjalanan ke alas Mentau, membabat hutan untuk dijadikan keraton Mataram. Ki Ageng Pamenahan mendapat nasihat dari Ki Juru Mertani bahwa walaupun Ki Ageng Pamenahan dapat meminum degan sebagai wahyu keraton, tetapi jika tidak bersatu dengan Ki Ageng Giring III, tidak akan kuat memegang tampuk kesultanan. Maka Panembahan Senopati memperistri Kanjeng Roro Lembayung, sehingga menurunkan Joko Umbaran atau Pangeran Purbaya di Wot Galeh, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih Sobat BSA, sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.